Timeline kasus Puff Didi ramai gugatan pelecehan seks liar. Kontroversi Ahmed Al-Kaf jadi sorotan media dan podcaster asing. Saat Elon Musk dan Tesla dibuat malu oleh BYD Cina. Edan beli pulau agar istri bisa pakai bikini dengan bebas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Pop News, senang sekali bisa hadir kembali di hadapan Anda. Kali ini Pop News Media akan merangkum sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral, film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Pop Spot. Bersama saya Putri Anju, inilah informasi selengkapnya. Sandy Combs atau Puff Didi menjadi skandal Hollywood terbesar dalam setahun terakhir dengan berbagai gugatan pelecehan dan kekerasan seksual yang melibatkan begitu banyak korban lintas gender dan termasuk korban usia di bawah umur. Berikut kronologi lengkap kasus Sandy Combs alias Puff Didi dari November 2023 hingga awal Oktober 2024. Sandy Combs menjadi skandal Hollywood terbesar dalam setahun terakhir dengan berbagai gugatan pelecehan dan kekerasan seksual yang melibatkan begitu banyak korban lintas gender termasuk korban usia di bawah umur. Kasus ini mulai terkuak sebenarnya sudah sejak 2023 dengan pengakuan mantan pacar Combs. Namun sejak saat itu berbagai korban bermunculan dengan klaim kejadian terjadi hingga puluhan tahun silam. Berikut kronologi lengkap kasus Sandy Combs alias P. Diddy dari November 2023 hingga awal Oktober 2024. 16 November 2023, gugatan Cassie. Mantan pacar Combs, Jesse Ventura, menggugat rapper tersebut ke pengadilan Manhattan atas tuduhan tindakan abusif dan kekerasan seksual selama mereka bersama antara 2007 hingga 2018. Dalam gugatan, Cassie menyebut dia menanggung perilaku kekerasannya dan tuntutan mengganggu selama lebih dari 1 dekade, termasuk pemukulan berulang kali dan pemaksaan melakukan tindakan seksual dengan pekerja seks pria. Setelah putus 2018, Cassie menyebut Combs memaksa masuk ke rumahnya dan memperkosanya, sementara Cassie berulang kali mengatakan tidak dan mencoba mendorongnya. 17 November 2023, Cassie dan Combs damai. Gugatan Cassie bertahan kurang dari 24 jam. Keduanya mencapai sebuah kesepakatan damai yang tidak diungkap kepada publik. 23 November 2023, gugatan baru kejadian lampau. Sehari sebelum The New York State Adult Survivor Age habis masa berlaku, Combs dihadapkan sepasang gugatan. Satu gugatan dari seorang perempuan anonimus berisi Combs dituding melakukan pelecehan seksual dan memukulnya. Sementara itu, gugatan lainnya diajukan oleh perempuan bernama Joy Dickerson Neal. Ia menyebut Combs mencekokinya dengan narkoba, melecehkan secara seksual dirinya semasa masih kuliah pada 1991 dan merekam kejadian itu lalu menyebarkannya di kalangan industri musik. 28 November 2023, Combs mundur dari Revolt. Dengan riwayat 3 gugatan, Combs memutuskan mundur dari jabatan pimpinan perusahaan digital Revolt yang ia rilis pada 2013. 6 Desember 2023, gugatan keempat muncul. Desember 2023 diawali dengan gugatan keempat muncul terhadap P. Diddy. Gugatan dari seorang perempuan bernama Jane Doe menyebut jadi korban perdagangan seks oleh Sandy Combs dan diperkosa rame-rame oleh Diddy serta mantan bos label Bad Boy Record, Harv Bierre, dan seorang lainnya pada 2003 semasa Doi masih berusia 17 tahun. Combs kemudian merilis pernyataan bahwa ia membantah seluruh gugatan yang ditujukan kepada dirinya. 10 Desember 2023, ditinggalkan brand. Sejumlah pengiklan memutuskan kerjasama antara mereka dengan perusahaan e-commerce milik Sandy Diddy Combs, Empower Global. 13 Desember 2023, acara Combs dibatalkan. Hulu memutuskan membatalkan rencana membuat reality show terkait kehidupan keluarga Sandy Combs yang masih dalam tahap awal pengembangan.
26 Februari 2024, gugatan produser musik. Produser musik Redney Lil Rod Jones Jr. yang pernah bekerja sama dengan P. Diddy ikut membuat gugatan dengan tudingan pelanggaran seksual, penyerangan, dan pelecehan. Pria tersebut menuding Combs meraba bokongnya dan mencoba merayunya untuk terlibat dalam aksi seksual bersama P. Diddy dan seseorang dari tim mereka. Lil Rod juga mengklaim Diddy memaksanya untuk mencari pekerja seks dengan beberapa di antaranya diduga di bawah umur dan menyuruh mereka melakukan tindakan seks untuk menyenangkan tuan Combs. 25 Maret 2024, rumah P. Diddy digerebek. Rumah P. Diddy di Los Angeles dan Miami digerebek oleh petugas Department of Homeland Security Investigation New York. Penggerebekan itu berkaitan dengan investasi perdagangan seks. Pada hari yang sama, seorang pria ditangkap di Opa-locka Airport. Pria berusia 25 tahun bernama Brandon Paul tersebut diduga adalah kurir narkoba Sean Diddy Combs. Paul ditangkap atas tuduhan kepemilikan kokain dan ganja. 26 Maret 2024, P. Diddy kecam penggerebekan. Pengacara Sean Diddy Combs, Aaron Dierr, mengecam penggerebekan rumah kliennya yang dianggap setara kekuatan militer dan seperti perburuan sihir. Selain itu, pada hari yang sama, Sean Diddy Combs menjual sisa seluruh sahamnya di Revolts ke seorang pembeli misterius. Pada hari yang sama pula, Newsweek merilis sejumlah selebritas yang disebut dalam gugatan P. Diddy. Namun para artis tersebut tidak ikut digugat atas tudingan untuk Diddy. Di antara nama tersebut ada Stevie J, mantan pacar Nicki Minaj, seorang pemenang Grammy, Young Miami, Pangeran Harry, Jesse Ventura, Uskup TD Jakes, Georgia Mascour, Donald Lawrence, The Clark Sisters, dan Josh Cruz. 10 Mei 2024, Combs meminta gugatan pemerkosaan dihapus. Selain Diddy, Combs meminta juri federal untuk membatalkan gugatan John Doe pada Desember 2023 dengan dalih keterlibatan dia dan dua orang lainnya memerkosa gadis 17 tahun pada 2003 adalah salah dan mengerikan. Combs juga berdalih bahwa gugatan tersebut terlambat karena diajukan terlalu jauh dari dugaan kejadian yang diklaim. 17 Mei 2024, video kekerasan P. Diddy beredar. Video dari 2016 yang menunjukkan aksi kekerasan Sean Diddy Combs kepada Jesse Ventura saat mereka menginap di hotel. Video itu jadi titik balik yang memperkuat kebenaran dugaan yang selama ini dituju ke Combs termasuk atas gugatan Jesse yang sudah ditutup. Meski begitu, Kejaksaan LA County menyebut video itu tidak akan bisa langsung membuat Combs dituntut meski konten video tersebut sangatlah mengganggu kenyamanan. 19 Mei 2024, Combs minta maaf soal video. Sean Diddy Combs merilis permintaan maaf dalam sebuah video terkait insiden kekerasan yang terjadi di hotel pada 2016 silam. 21 Mei 2024, gugatan dari mantan model. Crystal McKinney menuding Combs melakukan pelecehan seksual berupa pemaksaan oral seks untuk rapper tersebut di kamar mandi sebuah studio di New York City pada 2003. Dalam gugatan tersebut, McKinney mengklaim diberi alkohol dan ganja sebelum dipaksa untuk memberikan oral seks. Mantan model itu juga menggugat label milik Combs, Lini Busana Combs, dan Universe Music Group karena memungkinkan terjadinya penyerangan itu lantaran menempatkan Combs dalam jabatan kekuasaan. 16 September 2024, P. Diddy ditangkap. Sean Diddy Combs ditangkap di Manhattan setelah didakwa oleh Dewan Juri Agung. Salah satu pengacara Diddy, Mark Agnifilo, pun menyatakan kecewa dengan keputusan tersebut. 17 September 2024, pengungkapan dakwaan. Dakwaan terhadap Sean Diddy Combs terungkap sehari setelah penangkapan. Dakwaan itu berisi P. Diddy dituduh menjalankan konspirasi pemerasan yang meliputi perdagangan seks, kerja paksa, penyuapan, dan masih banyak lagi. Pada hari yang sama, seorang hakim federal menolak jaminan untuk melepaskan Combs. Combs pun terpaksa tetap berada di tahanan hingga persidangan digelar. 18 September 2021, 1.000 botol pelumas dan baby oil. Pihak kepolisian mengakui menemukan 1.000 botol pelumas dan 3 senapan jenis AR-15 di rumah Sean Diddy Combs di Miami dan Los Angeles saat digerebek beberapa waktu lalu termasuk narkotika. Freak Off alias FO merupakan julukan untuk acara pesta seks yang digelar oleh Sean Diddy Combs. Combs menjelaskan acara tersebut sebagai pertunjukan seksual yang berkepanjangan dan bisa berlangsung berhari-hari. Pada hari yang sama, pengajuan jaminan bebas Combs ditolak lagi oleh pengadilan. Hakim menolak pembebasan dengan jaminan karena menilai rapper P. Diddy itu berbahaya dan beresiko melarikan diri. Combs didakwa atas 3 tuduhan termasuk konspirasi pemerasan, perdagangan seks dengan kekerasan, penipuan atau pemaksaan, serta transportasi untuk terlibat prostitusi.
Apabila terbukti bersalah, Combs menghadapi hukuman minimal wajib 15 tahun dan dapat menghadapi hukuman penjara seumur hidup. 20 September 2024 dalam pengawasan bunuh diri. Sandy D. Combs dalam pengawasan pencegahan bunuh diri. Ia berada dalam pengawasan setelah ditangkap polisi dan menunggu persidangan di Pusat Penahanan Metropolitan atau Metropolitan Detention Center atau MDC Brooklyn. Sumber seperti diberitakan People menyatakan tidak diketahui apakah Combs memiliki kecenderungan bunuh diri atau sudah berapa lama ia menjalani pengawasan bunuh diri. Sumber memberitahu People bahwa pengawasan itu dilakukan untuk tindakan pencegahan karena Combs dalam keadaan syok dan kondisi mentalnya tidak jelas. 25 September 2024 gugatan jual video porno dan daftar artis terkait. Gugatan baru untuk P. Diddy bertambah. Kali ini datang dari seorang korban bernama Talia Graves. Diddy digugat atas dugaan kekerasan seksual hingga distribusi video pornografi. P. Diddy digugat bersama rekannya bernama Joseph Sherman. Dalam gugatan itu, Diddy dan Sherman dituduh memerkosa korban di sebuah studio rekaman di kota New York pada 2001. Graves mengaku saat itu dibius, diperkosa hingga direkam tanpa persetujuan oleh Diddy dan Sherman. Pada November 2023, korban lantas mengetahui adanya rekaman video kejadian tersebut yang membuktikan Diddy dan Sherman telah menjual video rekaman pemerkosaan itu. Pada hari yang sama, sederet artis papan diduga mengetahui perilaku Sandy D. Combs di Hollywood. Mereka kebanyakan adalah yang pernah dekat, menjalin relasi atau datang ke pesta Diddy. Sebagian dinilai tetap diam, tapi ada juga yang dianggap pernah memberikan peringatan ke publik soal Diddy. Di antara nama-nama tersebut adalah Leonardo DiCaprio, Jay-Z, Beyonce, Ashton Kutcher, Paris Hilton, Howard Stern, Russell Brand, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Russell Simmons, Usher, Megan Fox, Justin Bieber, Kanye West, dan Usher. 26 September 2024, kesaksian gigolo. Seorang pekerja seks komersial laki-laki atau gigolo memberikan kesaksian kepada polisi federal bahwa dirinya pernah direkrut untuk salah satu acara pesta liar Sandy D. Combs atau P. Diddy. Pria tersebut disebut memberikan sebuah kopian dari rekaman pesta liar P. Diddy yang dijuluki Freak Off pada Mei 2023. Gigolo tersebut menjelaskan kepada penyidik soal perjalanannya dari Atlanta ke Miami untuk acara cabul tersebut dan dirinya mencari pendamping lain untuk terlibat dalam acara itu. Sumber dalam polisi mengatakan gigolo tersebut menyebut acara Freak Off melibatkan Diddy, seorang gigolo dan seorang PSK perempuan. Gigolo tersebut mengklaim dia dan PSK perempuan itu berhubungan intim, sementara Diddy mengatur sesi tersebut dari balik kamera video. Kesaksian gigolo tersebut sesuai dengan tuduhan yang tercantum dalam dakwaan yang menyebut Diddy memaksa korbannya memeragakan aktivitas seksual sementara dia menonton, merekam, dan masturbasi. 30 September 2024 dikeluarkan dari pengawasan bunuh diri. Sandy D. Combs disebut tak lagi dalam pengawasan bunuh diri kepolisian setelah lebih dari 1 pekan sejak P. Diddy dinyatakan dalam pengawasan bunuh diri di tahanan pada Kamis 19 September. Selain keluar dari daftar pengawasan, P. Diddy juga telah bertemu dengan keluarganya dalam tahanan. Hal tersebut dilakukan sebelum ia menjalani persidangan pada awal Oktober 2024. 1 Oktober 2024, 120 tuntutan baru, 3.000 aduan, ada korban berusia 9 tahun. Sandy D. Combs akan menghadapi 120 tuntutan hukum baru terkait pelecehan seksual yang diajukan di New York, Los Angeles, dan Miami. Hal itu diajukan sekelompok pengacara usai mendapatkan banyak laporan dari terduga korban dan tengah menunggu pengajuan resmi. Kelompok pengacara mengklaim telah menerima lebih dari 3.000 laporan setelah mengeluarkan seruan kepada mereka yang selama ini jadi korban P. Diddy. Setelah pengecekan, pengacara memastikan 120 kasus kredibel untuk ditindaklanjuti. Gugatan hukum tersebut akan menyebutkan sejumlah terdakwa bersama, termasuk rekan, anggota keluarga, label rekaman, dan tempat acara. Para korban mengklaim bahwa mereka semua diancam untuk tetap diam seperti banyak penuduh yang mengajukan gugatan hukum terhadap Combs selama setahun terakhir. Di antara aduan tersebut ada yang datang dari korban yang mengaku menjadi korban Diddy semasa dirinya masih berusia 9 tahun. Ini menjadi korban termuda dari Sandy D. Combs. Busby yang juga menyebut Sandy D. Combs alias P. Diddy disebut mencekoki korbannya dengan narkoba jenis obat bius kuda sebelum kemudian melakukan pelecehan seksual saat mereka tidak sadarkan diri. Pengacara Sandy D. Combs, Erica Wolf, mengatakan kliennya tidak dapat menanggapi setiap tuduhan yang tidak berdasar. Mereka juga membantah semua tuduhan pelecehan yang ditujukan ke P. Diddy. 3 Oktober 2024, sidang Sandy D. Combs 9 Oktober. Berdasarkan pemberitahuan berkas pengadilan, sidang kasus Sandy D. Combs diketahui akan digelar pada 9 Oktober. Kasus ini akan mulai ditangani Hakim Arun Subramanian.
Supramadian menghabiskan sebagian besar karirnya sebagai litigator perdata untuk sengketa yang rumit di firma hukum Sussman Godfrey. Ia juga menjadi juru tulis hukum Hakim Agung Ruth Bader Ginsburg sebelum kapung firma hukum tersebut.
Cina melawan Bahrain penuh kontroversi. Hasil akhir 2-2 memicu sorotan dari media asing dan publik dunia. Berikut informasinya. Pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain penuh kontroversi. Hasil akhir 2-2 memicu sorotan dari media asing dan publik dunia. Netizen dari sejumlah negara lain mulai dari pundit Malaysia, pemain Filipina, hingga podcaster Irak ikut mengejam Ahmed Alkaf. Berikut cuitan mereka selengkapnya. Produsen mobil listrik asal Cina, BYD, menggalakkan Tesla dalam angka penjualan mobil listrik di seluruh dunia. Berita ini seolah menampar wajah CEO Tesla, Yancy Elon Musk, yang dulu pernah menertawakan BYD. Berikut informasinya. Produsen mobil listrik asal Cina, BYD, menggalakkan Tesla dalam angka penjualan mobil listrik di seluruh dunia. Berita ini seolah menampar wajah CEO Tesla, Elon Musk, yang dulu pernah menertawakan BYD. Ya, dalam sebuah wawancara dengan Bloomberg TV pada 2011, Elon pernah menertawakan BYD. Ketika ditanya apakah BYD akan menjadi kompetitor kuat bagi Tesla, Elon tertawa terbahak-bahak dan dengan nada mengejek, Elon bertanya-tanya apakah mobil listrik BYD kelihatan di jalan raya. Elon juga mengatakan bahwa BYD tidak akan menjadi pesaing kuat bagi Tesla karena produk mereka tidak memiliki teknologi yang bagus. Tapi setelah lebih dari 10 tahun, tampaknya sekarang giliran BYD yang bisa menertawakan Tesla. BYD melaporkan telah menjual 3 juta unit mobil listrik di seluruh dunia sepanjang 2023. Angka tersebut jauh meninggalkan Tesla yang pada laporan akhir tahunnya menyebut berhasil menjual 1,8 juta mobil listrik. Ini merupakan kali kedua secara beruntun Tesla kalah dari BYD jika bicara angka penjualan di seluruh dunia. Dibelikan mobil sama suami udah biasa, perhiasan udah biasa, tas branded biasa. Kalau dibelikan pulau pribadi, bagaimana perasaan kalian wahai para istri? Tapi kalau di pulau itu nggak ada mall atau pasar gimana? Kita bisa poya-poya nggak? Bercanda. Berikut informasinya. Seorang pengusaha asal Dubai, Uni Emirat Arab atau UAE, dilaporkan membeli sebuah pulau pribadi dengan nilai hingga 50 juta US dollar atau 757 miliar rupiah. Hal ini dilakukan pengusaha itu lantaran ingin istrinya bebas menggunakan bikini tanpa ada gangguan. Mengutip Wion, pria itu adalah Jamal Al-Nadak yang merupakan suami dari influencer media sosial berusia 26 tahun, Saudi Al-Nadak. Namun Saudi tidak mengungkapkan lokasi pasti pulau tersebut karena alasan privasi dan keamanan, akan tetapi ia benar-benar mengkonfirmasi dan memastikan bahwa pulau itu bernilai 50 juta US dollar. Itu tadi sejumlah berita seputar selebriti nasional dan internasional, gaya hidup, berita viral,
film, serta hal-hal entertainment lainnya. Semua berita ini kami rangkum selama sepekan dalam program Popspot. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di popnews.id dan di channel YouTube Pop News Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa minggu depan.